eh, siang menjelang sore juga Mas Ari, Mbak Gina di Padang, Kang Ibob di Cianjur, dan juga ada banyak ini ya dari Pulau Bintan, ada apa ini? Ada yang dari Bali, wah, banyak lah. Nah, Bitung, ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini menurut saya ini hal yang menarik ini mungkin eh, apa ya bisa dilakukan secara rutin nih karena Ya. sebenarnya saya berharap yang pertama ini jangan saya ya karena saya mau belajar. Tapi saya yang baru bilang saya dulu ya udah gitu. Tapi alhamdulillah berarti tugas saya habis ini selesai. Nanti berikutnya saya tinggal dengerin aja. Gitu. Oke. Em, Ini ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Sebenarnya ada paparan nanti saya kasih tahu apa namanya eh, pada saat kita berbicara mengenai itu. Kalau apa kita bicara dengan teknologi sebenarnya isunya sama sih gitu dari dulu sampai sekarang. Makanya saya buka dengan tema UMKM yang merdeka teknologi karena ini teman-teman. Ada satu penelitian yang saya lakukan di 2 tahun lalu. Sebenarnya kalau UMKM ini khususnya ke UMKM ya, pada saat dia mengadopsi teknologi baru tuh apa kira-kira sikapnya di awal gitu. Dan kebanyakan memang mereka menunggu. Nah, pada saat menunggu, kemudian dia melihat kira-kira ini bermanfaat nggak? Nah, itu dia. Dan yang ketiga, buktinya mana gitu. Jadi seakan-akan menunggu kalau ini bermanfaat saya akan gunakan kalau enggak gitu. Itu terbukti mungkin teman-teman waktu itu dengan teman-teman dengan Kementerian Koperasi ke Malaysia mungkin mereka menyikapi TikTok itu enggak kita ini menyikapi TikTok itu enggak seserius mereka. Nah, gitu dia. Dan kadang-kadang ini yang menjadi terlambat dan bagaimana sikapnya ini yang mungkin saya akan angkat. Saya buka nih Kang Ibob dan teman-teman surat kabar tadi mulai apa kata kuncinya adalah AI gitu ya. Keluar 1 hari yang lalu AI picu perang nuklir baru 60 negara was-was. Siap-siap 10 profesi ini bakal punah kayaknya kok serem banget ya gitu ya. Kemudian sisi gelap AI, chat GPT, plagiarism hingga PHK. Wah, oke. Ini sama pada saat em, ada di apa resesi yang dikabarkan itu akan terjadi di 2023. Ternyata alhamdulillah kita baik-baik aja dan menurut saya kayaknya kalaupun ada resesi bisa jadi yang lalu itu berlebihan gitu. Nah, ini saya ingat jadi lagu Bob Marley ini. Saya suka lagu, tapi kalau lagu Indonesia ada nggak yang merepresentasikan ini ya? Aku baik-baik saja. Oh iya ada ya. Tapi Bob Marley ini bilang jangan khawatir lah gitu. Semuanya itu akan baik-baik aja. Cuman kita aja yang memang terlalu worry atau bahkan worry itu kan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Kecemasan itu terjadi kalau kita nggak melakukan apa-apa. Bisa jadi teman-teman nggak melakukan apa-apa. Sehingga khawatirannya berlebihan gitu. Nah, ini ada satu film nih udah tahun berapa ya? 2001. Mungkin ada nggak yang tahu film ini? Itu lama sekali. Ini sebenarnya hal ini udah diprediksi dari dulu. Bahkan di tahun 69 pun memang sudah ada story mengenai artificial intelligence yang sekarang lagi marak itu ya. Dan eh, sebenarnya udah dijawab juga gitu. Di beberapa referensi udah dijawab juga dan di dalam film itu, nah, ini apa yang dia katakan, the greatest single human gift gitu. Apa bedanya human dengan AI gitu. Dia bilang the greatest single human gift itu adalah the ability to chase down our dream. Ya berarti secanggih apapun teknologinya, ya, pastinya tergantung dari manusianya. Karena manusia yang memang menggunakan teknologi dan juga kita yang memang punya apa ya hasrat gitu ya untuk mengejar mimpi. Tinggal Anda pertanyaannya adalah mimpinya apa gitu. Mimpinya apa? Nah, ini ada satu yang menarik nih kalau kita bicara eh, mimpi ini ke depan. Karena teknologi ini kan banyak banget ya dan udah diprediksi
waktu itu AI ini udah diprediksi tahun em, awal 2000-an, terus kemudian 2018 diupdate lagi. Salah satunya 10 disruptive teknologi. Salah satunya adalah artificial intelligence. Sebenarnya nggak hanya artificial intelligence. Nih, ini ya. Blockchain sudah. Dulu kayaknya digadang-gadang gitu ya. Padahal nggak kayak sensasi apa? Nggak kayak seberapa monumental jam gadang di Bukit Tinggi kan ya Mbak Gina. Ya, ini padahal digadang-gadang akan jadi sesuatu yang memberikan impact. Tapi kembali lagi, coba kita baca dulu, kita pahami dulu. Jangan terlalu cepat apa istilahnya? Jangan terlalu cepat ojo gumunan, apa? Ojo kagetan gitu ya. Jangan jangan mudah untuk terheran-heran, jangan mudah em, terkejut gitu ya. Jangan mudah untuk atau jangan manja ya, ojo aleman gitu. Nah, ini artinya pada saat ada perubahan, kita apa kembali lagi dengan apa yang kita butuhkan dan kita coba lihat lebih dekat gitu. Jangan terlalu responsif. Sebagai seorang wirausaha, kita nggak boleh terlalu apa ya, terlalu berdampak sangat signifikan dan besar dan bahkan percaya dengan media gitu. Tapi pastinya ini akan memberikan dampak. Tinggal bagaimana teknologi itu digunakan. Ini adalah satu expression yang menurut saya penting ya. Selama teknologi itu tidak bisa membuat saya download uang gitu. Makanya teknologi itu belum komplit. Gitu. Coba. Jadi tanyain aja, itu canggih banget ya. Iya, kita bisa download uang nggak di situ? Enggak, ya udah berarti enggak lah. Gitu. Nah, ini sebenarnya satu ekspresi yang menurut saya menarik. Dan ujung-ujungnya ya kita bagaimana menggunakan teknologi itu nanti dijelaskan oleh Mas Aryo. Menurut saya akan memberikan ke Mas Ari untuk jelaskan itu nanti lebih detail. So ini menjadi penting teman-teman. Kita sebagai pengusaha, kalau khususnya laki-laki, ada expression seperti ini. Behind every successful man, ada orang atau wanita hebat di belakangnya. Setuju ya? Bapak-bapak ya, setuju ya? Setuju. Mas Bahrul setuju ya? Pasti ada seseorang atau wanita hebat juga di belakangnya. Ya, Ya, setuju. tapi ini lebih setuju lagi nih bagi wanita. Behind the Ah, wall of successful man is usually another woman. Ya itu dia. ah. Ini benar banget ya. Tapi kita bahas yang di atas. Artinya bahwa sebenarnya great companies atau wirausaha atau UMKM itu memang tergantung dari orang yang ada di belakangnya. Secanggih-canggihnya teknologi adalah orang yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai teknologi dengan manusia, ada satu buku yang menarik nih teman-teman. Kadang-kadang ini menjadi salah satu yang membuat teman-teman UKM itu menjadi apa ya, worry gitu, takut ada yang ketinggalan. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau ada satu, saya nanya nih ke chat GPT ini, sebagai bahasa modal AI, kira-kira apa sih yang Anda nggak bisa lakukan? Gitu, saya tanya aja itu. Oh, saya tidak bisa memahami konteks atau situasi kompleks secara mendalam. Padahal menjadi seorang wirausaha itu kompleks, teman-teman. Dan nggak bisa langsung apa generik langsung dapat solusi itu enggak. Terus dia bilang merasakan emosi. Ini kan salah satu yang memang harus dimiliki seorang wirausaha ya. Mencoba mencari permasalahan, ngelihat apa masalah apa sih keinginannya dari si customer kita gitu ya. Kemudian tidak bisa melakukan tugas fisik. Kalau misalnya teman-teman mulai usaha kan jadi chief of everything kan, ngangkat bahan baku iya, gotong-gotong meja iya, dan semuanya jadi kewajiban kita semua ya. Kemudian ini yang penting juga nih, tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi memang sudah terbukti apapun teknologinya dan AI ini nggak akan bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi intinya ya tergantung kita bagaimana menggunakan itu menjadi pendorong usaha kita gitu.
Dan saya tidak bisa memberikan jawaban atau informasi yang selalu benar. Karena saya pernah nanya juga ke ChatGPT, apakah Anda bisa membedakan benar dan salah gitu? Nggak bisa gitu. Yang bisa ya kita, yang punya feeling kita juga. Gitu. Jadi memang secanggih-canggih apapun, kalau dia nggak bisa, kita nggak bisa download uang, berarti belum canggih. Nah ini satu buku yang menurut saya menarik nih. Ya, Technology is not the goal. Dan ini kadang-kadang ada di setiap wirausaha atau teman-teman UMKM bahwa teknologi itu kayaknya jadi goalnya gitu. Kita menggunakan teknologi A, B, C, D. Tapi dampaknya apa? Dampaknya cuma sedikit gitu terhadap bisnisnya. Dan itu nggak diharapkan. Dan inilah yang sering dirasakan kebalik. Padahal sebenarnya kita menggunakan teknologi itu untuk mencapai cita-cita yang kita mau. Tetapi kadang-kadang kita ngejar tuh kita harus pakai teknologi itu gitu. Padahal belum tentu digunakan juga. Nah, sekarang tinggal apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh AI. Nanti Mas Ari dan juga bahkan saya tanya tadi ke AI-nya, apa sih yang Anda bisa bantu ini dari web UKM? Dijawab. Nanti jawaban saya kasih tahu. Tapi secara keseluruhan teknologi ini setidak-tidaknya tiga ini. Bisa kombinasi antara dua. Better, faster, cheaper. Nggak jauh-jauh dari ini. Membuat ini menjadi lebih baik, iya nggak? Gitu. Bisa membuat kita menjadi lebih cepat, iya nggak? Iya gitu. Misalnya, apa? Misalnya apa tadi ya, saya udah nulis tentang chat GPT. Contohnya ini ya, lebih cepat skrip untuk apa? Pelayanan pusat pusat layanan usaha terpadu. Nah, coba saya mau bikin skrip nih. Oh, ini dia nih. Selamat datang. Bagaimana saya bisa bantu Anda hari ini? Pendaftaran. Oh, apakah ini ya kan? Dia udah bikin skripnya buat kita. Lebih cepat? Iya. Kalau better belum tentu. Nanti kita racik lagi. Kan ini apa yang memang dibantu oleh Plut ya. Selamat datang di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Satu, pendaftaran usaha. Apakah Anda ingin mendaftarkan usaha baru atau mengubah usaha yang sudah terdaftar? Nah, ini silahkan skripnya. Jika Anda ingin mendaftarkan usaha baru, silahkan persiapkan dokumen yang diperlukan. Gampang kan? Gitu, cepat kan? So, ini yang kita maksud dengan menggunakan teknologi, membuat menjadi lebih cepat, membuat lebih baik, ya. Nanti kalau mau lebih baik diperbaiki lagi. Dan yang berikutnya adalah cheaper. Kita nggak usah bikin minta orang untuk bikin script gitu. Nanti tinggal ditambahin aja Bapak Ibu coba pakai deh. Dan saya yakin pasti banyak teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Oke, betul. Sebutin nama dan masukkan nama usaha juga bisa, benar. Silakan Bapak Ibu coba ya. Dan ini tiga ini saja, membuat lebih cepat atau lebih baik atau lebih murah. Nah, ini yang mungkin kita baik-baik. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan ya, teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk melalui tahap-tahap ini. Karena kalau kita lihat tahapan wirausaha itu kan nggak pendek Bapak Ibu. Dimulai dari bagaimana kita bisa struggle dulu, survive. Jiwa wirausahanya ada, kita tahan banting dan sebagainya. Baru deh kita mikirin sales. Penjualannya ada nggak gitu. Ada penjualannya tapi kok belum untung. Berikutnya tahap berikutnya ngejar profit. Wah, udah ada sales nih. Bagaimana ya mengoptimasi profit? Kira-kira apa yang bisa kita gunakan? Nah, contohnya kalau dalam meningkatkan sales lah tadi ya membuat script bisa teman-teman gunakan AI. Terus kemudian profit teknologinya mudah teman-teman menggunakan ERP atau bagian dari ERP untuk melihat atau yang ERP untuk UMKM juga ada, silahkan saja. Jadi banyak ya manfaatnya yang bisa dilakukan dari teknologi dan khususnya di AI juga. People apalagi kita bisa mencoba untuk mencari, tanya ke AI contoh-contoh untuk
menilai karyawan. Nah, gitu ya. Kemudian contoh-contoh untuk contoh kuesioner untuk meningkatkan performa karyawan misalnya. Silahkan bisa dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir dalam membuat sistem, silahkan tanya sistem ERP untuk UMKM. Pencet, udah. Bedanya dengan Google karena Google memberikan banyak informasi, kalau AI sudah mensortir, mengkurasi setiap data-data itu kemudian dikeluarkan menjadi informasi. Nah ini kalau misalnya kita mau tanya, mendingan Bapak Ibu nggak usah tanya saya ya, karena lebih lama nanti dapatnya. Kan kita mau pakai teknologi supaya lebih cepat kan, better, cheaper, faster. Tanya aja ke AI. Sebagai AI language model, saya dapat memberikan beberapa fungsi untuk membantu UMKM, gitu. Nah itu ya. Yang pertama adalah dalam hal pemasaran, bikin konten. Nanti Mas Ari akan kasih tahu tuh. Media sosial, bikin skrip. Biasanya kita skripnya mikir lama gitu ya. Nanti dia akan bikinin. Kemudian saran atau rekomendasi mengenai strategi. Apa yang harus dilakukan ya untuk misalnya menjangkau customer yang ada di luar Jawa. Misalnya. Dia kasih tahu. Bagaimana ya caranya ekspor, dia kasih tahu gitu ya. Kemudian membantu dalam hal administrasi dan manajemen bisnis. Itu juga bisa sampai semuanya ini bisa dilakukan oleh AI. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu, yang ini hanya mempercepat proses. Keputusan masih ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, terakhir memang apa? Berarti gimana kita harus bersikap nih teman-teman? Gimana caranya kita harus bersikap? Kembali lagi karena memang tahap-tahap tadi itu nggak mudah dan banyak perubahan yang bisa terjadi, ada sebenarnya sikap yang harus kita lakukan, yaitu adalah kadang-kadang kita itu tidak mau memulai lebih dulu teman-teman. Yang sebelah kiri ini kan cara tradisional ya, kadang-kadang kita harus mempelajari dulu ini benar atau baik atau buruk, atau dia kita nggak mau mulai gitu ya, kita nunggu orang lain mulai dulu baru kita gitu. Nah alangkah baiknya bagaimana mindset kita ini harus dirubah, daripada kita nanti keduluan, kenapa nggak kita bisa lakukan lebih awal gitu dibanding yang lain. Kalau sekarang teman-teman, kalau bisa digambarkan Amerika dan Indonesia, Indonesia itu adalah 10 tahun trennya setelah Amerika. Jadi kalau Amerika trennya TikTok waktu, kalau misalnya Indonesia itu trennya TikTok sekarang, Amerika tuh udah 10 tahun yang lalu gitu. Misalnya ya, udah tren menggunakan TikTok untuk sale, untuk branding dan sebagainya itu udah mulai 5 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi agak apa namanya? Kita ini agak ketinggalan sebenarnya. Oke, bentar ya. Nah, ada. Ya, bagaimana kita bisa merubah mindset kita dalam menyikapi teknologi adalah memulainya lebih awal gitu. Jadi jangan nunggu orang lagi untuk menunggu orang lagi untuk cari contoh lagi. Soalnya ini tadi yang saya teliti ini teman-teman. Untuk menggunakan teknologi atau yang disebut dengan intention to use gitu, menggunakan teknologi, dia itu tuh harus apa ya? Harus ngelihat manfaatnya dulu gitu. Ini kencang banget nih. Jadi orang-orang Indonesia itu paling suka menggunakan sesuatu kalau sudah terbukti. Sama kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan, atau teman-teman konsultan mendapatkan wirausaha, atau mungkin ya UKM-UKM yang di bidang pertanian atau apa gitu ya. Kalau dulu saya penyuluh lapangan untuk petani Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang bahwa ini pupuk bagus gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Kalau mau pakai supaya pakai pupuk ini, harus kasih tahu buktinya dulu. Setelah ada buktinya baru dia mau. Gitu. Jadi orang Indonesia cenderung itu, atau UMKM Indonesia cenderung menunggu kira-kira bermanfaat atau enggak. Nah waktu itu TikTok juga begitu. TikTok kalau di awal masuk tuh masih buat yang joget-joget tanpa ada maksud untuk jual beli produk atau memasarkan nih.
Itu tapi tren di luar udah lebih duluan, dan bahkan kemarin di Malaysia itu yang saya cerita, dia lebih bisa memanfaatkan TikTok itu lebih lebih bagus ya, lebih organized dibanding kita. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Oke, saya mau kasih pembuktian saja, teman-teman. Kan katanya tadi disuruh action duluan ya. Emang sebenarnya eh, apa? Ini penting gitu buat kita agar memang tidak tergerus oleh teknologi atau takut terhadap artificial intelligence atau sejenisnya gitu. Kembali lagi, mereka tidak bisa melakukan action. Mereka hanya memberikan informasi dan sebagainya. Kalaupun ada melakukan action eh, atas dasar pertimbangan yang kompleks sekali, teman-teman. Nah, artinya pasti eh, bagaimana memutuskan gitu ya, itu adalah masih di ranahnya kita sebagai manusia. Ada satu permainan saya mungkin pernah memberikan juga ke teman-teman. Ini namanya Marshmallow Challenge. Mudah-mudahan kita tuh saat nanti ya. Ada spaghetti, kemudian ada tape, ada benang, dan juga ada marshmallow. Tugasnya adalah membuat tower dengan menggunakan spaghetti ini dengan uh, selotip ya, dan juga tali, dan kemudian ada marshmallow di atas, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Seperti ini juga. Ya, seperti yang dimainin sama orang dewasa ini dan juga anak-anak. Kita mau buktikan sebenarnya di buku ini namanya Marshmallow Challenge. Sebenarnya kalau dijembrengin, kalau misalnya kita lihat yang main ini ada mulai dari business school, lawyer, kindergarten, arsitek, CEO, gitu ya. Kira-kira tinggian yang mana ya gitu. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Intelligence atau pengetahuan bisa mengalahkan action sebenarnya. Maaf, action sorry kebalik. Action itu bisa mengalahkan intelligence. Kalau misalnya kita bandingkan, memang arsitek ini yang memang paling tinggi karena dia punya ilmunya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sejajarkan semuanya tanpa ilmu, action menjadi penting karena disitulah letak pembelajarannya. Action, kemudian belajar, learning, dan juga build. Nah, gitu. Kalau di artificial intelligence bisa jadi dia uh, learning, dia dapatkan dulu, kemudian dia action, dan kemudian kalau ada salah, dia learning lagi. Kalau kita kan bisa action dulu. Nah, actionnya kenapa? Kita punya feeling sebagai orang Indonesia ya. Feeling saya nggak bagus nih gitu ya. Feeling saya nih kalau misalnya eh, apa eh, udah mendung gini, feeling saya biasanya nggak jadi hujan. Gitu. Artificial intelligence bilang kalau misalnya ini mendung berarti hujan Pak. Tapi feeling saya enggak nih, bisa jadi nggak hujan. Gitu. Ada kekuatan itu. Nah ini dia. Oleh karena itu ini terbukti kindergarten ini memang dia membuat tower lebih tinggi dibanding CEO. Ini bisa jadi karena dia banyak melakukan kesalahan dan kemudian dia belajar dari kesalahan itu. Sehingga ini ya proses action itu menjadi penting dibanding yang learn. Oke, itu saja Bapak Ibu, dan itulah kenapa ini kesimpulannya. Pemerintah ini melihat kalau kita bahas mengenai future skill, tidak ada satupun skill yang memang fokus ke skill yang kita pelajari di kampus. Masalahnya itu. Coba Bapak Ibu tanya ke AI deh. Coba kasih tahu future skill itu apa. Nggak ada yang ilmu kedokteran, teknik, nggak ada itu. Programmer, nggak ada juga. Semuanya nggak ada. Bahkan dia mengarah ke sifat-sifatnya seorang wirausaha. Critical thinking, kemudian creativity. Coba deh Bapak Ibu buka OpenAI dan tanyakan future skills itu apa. Kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi sudah pasti jawabannya adalah kita harus meningkatkan jiwa wirausahanya si teman-teman UKM dan juga pastinya orang Indonesia. Itu yang memang yaitu tadi kemampuan untuk berkomunikasi, mengerti orang lagi, um, apa namanya, pantang menyerah gitu ya, apalagi
berempati, banyak sekali. Dan itu adalah skill-skill yang ada di masa yang depan. Nah, itu saja Bapak Ibu. Dan terakhir nih, yang ada pepatah Jawa, jangan terlalu eh, apa ya, kagetan ya. Jangan terlalu kaget, jangan terlalu terheran-heran, kemudian jangan aleman atau jangan manja gitu. Silahkan Bapak Ibu explore, ada sesuatu yang baru, dan jangan lupa bangunlah jiwa wirausaha kita dan bangunlah badan kita, barulah kita bisa melek teknologi atau merdeka teknologi. Terima kasih Daeng Bahrul. Saya berikan ke Daeng lagi atau ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.